Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Mas'uliyah dengan NPM 2335-10338 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat tugas pertemuan 5 dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan materi Introduction to Vue.js Part 2. Di sini kita akan memahami beberapa sintaks dari Vue. Yang pertama ada list rendering atau v-form. List rendering adalah teknik dalam Vue.js yang digunakan untuk merender daftar data secara dinamis menggunakan direktif v-form. Dengan v-form, kita dapat mengulang elemen atau komponen berdasarkan array atau objek. Yang kedua ada computed property atau computed. Computed property adalah properti yang secara otomatis menghitung ulang nilainya ketika dependensinya berubah. Ini digunakan untuk memproses atau mengolah data tanpa perlu menulis logika secara langsung di template atau metode. Yang ketiga ada watchers atau watch. Watchers adalah mekanisme dalam Vue.js yang memungkinkan kita memantau perubahan nilai dari suatu properti secara reaktif dan menjalankan fungsi tertentu sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Yang keempat ada template ref dan lifecycle hook. Yang pertama template ref. Template ref adalah fitur dalam Vue 3 yang memungkinkan kita untuk mendapatkan referensi langsung ke elemen HTML atau instance komponen dalam template. Dengan template ref, kita bisa memanipulasi elemen DOM atau mengambil data dari komponen anak. Kegunaan template ref yaitu mengakses dan memanipulasi elemen DOM. Yang kedua, mendapatkan referensi ke komponen anak dan menggunakan metodenya. Yang ketiga, berguna dalam berbagai interaksi UI, seperti memberikan fokus otomatis ke input. Selanjutnya ada lifecycle hooks. Lifecycle hooks adalah metode dalam Vue 3 yang dijalankan pada berbagai tahap siklus hidup komponen, seperti saat komponen dimuat, diperbarui, atau dihancurkan. Kegunaan lifecycle hooks ada beberapa. Yang pertama, menjalankan kode saat komponen dimuat atau diperbarui. Yang kedua, memanggil API atau mengambil data dari server ketika komponen pertama kali dirender. Yang ketiga, membersihkan event listener atau proses lain sebelum komponen dihapus dari DOM. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke live codingnya. Yang pertama, kita akan masuk ke command prompt. Lalu kita masukkan npm create add. Lalu kita masukkan nama project yang akan kita buat atau nama folder. Di sini saya akan membuat tugas PBK 5. Di sini kita pilih Vue. Lalu di sini kita akan memilih JavaScript. Lalu di sini kita akan membuat cd nama folder yang sudah kita buat tadi. Tugas PBK 5. Selanjutnya kita buat npm install. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita masukkan npm run dev. Setelah kita mendapatkan link localhost ini, kita copy linknya. Lalu kita masukkan ke Google Chrome. Tempel, lalu enter. Setelah ini, kita masuk ke VS Code atau Visual Studio Code-nya untuk memulai live coding. Sini kita pilih file, open folder, lalu cari folder yang sudah kita buat tadi. Ini saya pilih Windows. Jadi saya buat tugas PBK 5 ini. Lalu select folder. Setelah di sini kita masuk ke src ini dan kita pilih app view. Baiklah, di sini saya akan memulai live codingnya. Yang pertama kita buat template. Lalu di bawahnya kita buat div class. Kemudian
saya akan memperbaiki beberapa yang salah. Baiklah, di sini saya akan memperbaiki beberapa kesalahan yang error dan menambahkan. Baiklah, di sini saya sudah memperbaiki dan menambahkan beberapa sintaks. Mari kita lihat hasilnya. Kita save, kita masuk ke link tadi, dan ini adalah hasil dari codingan yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa menambahkan tugas. Saya akan membuat contoh belajar JavaScript. Di sini ada tombol tambah, kita bisa menambahkan, maka dia akan muncul di sini. Kenapa dia tugasnya tersisa 3? Karena kita sudah mencentang ini. Jika kita membatalkan centangnya, maka dia tugas yang tersisa adalah 4. Jika kita centang, maka ini dianggap sudah selesai. Jadi tugasnya tersisa 3. Ini tugas tersisa 2, sisa 1, dan ini tidak ada tugas yang tersisa jika kita mencentang semuanya. Lalu jika kita menekan tombol silang ini, maka dia akan hilang. Maka tugas yang tersisa adalah 3 di sini jika kita tidak menchecklistnya, dan jika kita menchecklistnya, di sini tidak akan hilang. Di sini tugas tersisa 2. Jika kita silang, maka dia akan terhapus otomatis, dan kita bisa menambahkannya di sini.
Dia akan tertambah secara otomatis di sini. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.